diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, senang sekali saya Gina Pangalo bisa kembali menyapa Anda dalam program Kabar Sukacita. Dan tentunya bersama dengan narasumber kita hari ini yaitu Pendeta Octavianus Dapa Ate. Shalom Pak Pendeta Okta. Shalom. Bertemu lagi. Puji Tuhan. Apa kabarnya Pak Okta? Sangat baik. Sangat baik, luar biasa. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin, semua karena kemurahan Tuhan. Ya. Dan pemirsa, tadi juga kita sudah diberkati lewat pujian yang dibawakan oleh para tim puji sembah dari GKI Sulawesi Selatan Jemaat Gorontalo. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu. Wah. Nah, kita mau kenalan dulu pemirsa, mulai dari kakak yang di sebelah sini. Boleh perkenalkan namanya Kak, siapa? Oke, baik. Terima kasih. Nama saya Yusuf Nirmanetana. Oke. Ya. Panggilnya Kak? Panggilnya Kak Yusuf. Oke, Kak Yusuf. Luar biasa. Terus ada penyanyi cilik kita di sini. Halo. Oke. Siapa namanya, Dek? Yemima. Yemima, adik Yemima. Nama panggilannya siapa? Yemima Tafia Dole Masang. Oke. Panggilnya adik Yemima ya? Ya. Umurnya berapa, Dek? 2. 2. Betul. Wih, luar biasa, 2 tahun udah bisa percaya. Oh, 4 tahun pemirsa. 4 tahun dan percaya diri sekali bisa menyanyi dan memberkati kita semua. Terus ada pemusik kita juga. Shalom. Shalom. Namanya siapa, Dek? Nama saya Jeremia Handel Mesa, biasa dipanggil Jeremia. Oke, luar biasa. Jeremia umur berapa tahun? Umur 14. 14 tahun, luar biasa. Semua mereka memakai talenta mereka untuk melayani Tuhan. Dan pemirsa, tema kita hari ini yaitu tentang sikap terhadap masalah. Jadi sebelum kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, Pendeta Okta akan membawa dalam doa. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk menikmati nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan. Dan hari ini pula kami boleh berjumpa dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu hari ini dapat meneguhkan, menguatkan setiap kami. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini tema renungan kita adalah sikap menghadapi masalah. Saya percaya setiap kita pasti mengalami masalah, pasti menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup. Namun hari ini kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang dapat meneguhkan iman kita di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Firman Tuhan terdapat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13, firman Tuhan mengatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini meneguhkan bahwa setiap kehidupan manusia pasti menghadapi yang namanya masalah. Ya, apakah itu masalah kecil, masalah besar, selama dia masih hidup pasti akan menghadapi yang namanya masalah. Atau dalam konteks ini adalah cobaan ya yang kita hadapi, yang kita jalani. Tetapi yang menjadi masalah adalah di saat ada masalah apa yang harus kita lakukan atau bagaimana respon kita, bagaimana sikap kita di saat menghadapi masalah. Apakah kita bersungut-sungut atau ada sikap yang benar yang kita hadapi di saat masalah itu datang dalam hidup kita. Saya kira ini hal yang sangat penting untuk kita bisa menyikapinya dengan baik, dengan benar, berdasarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Iya. Nah, Pak Okta tadi di ayat ini berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa.
Boleh mungkin Pak Okta tolong deskripsikan arti dari pencobaan biasa itu seperti apa? Iya, dari sudut pandang firman Tuhan, pencobaan-pencobaan atau masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, di mata Tuhan itu adalah pencobaan-pencobaan yang tidak besar di mata Tuhan. Berbeda dengan cara pandang kita, ya, ketika ada masalah yang terjadi dalam hidup, ada ujian atau cobaan yang terjadi dalam hidup, seringkali kita menganggap bahwa persoalan saya terlalu besar, begitu ya, dari kasat mata manusia. Tetapi di mata Tuhan bahwa sesungguhnya pencobaan atau pergumulan persoalan yang terjadi dalam hidup, ya, di sini dijelaskan dengan tegas mengatakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, di mataku kata Tuhan, itu pencobaan-pencobaan yang biasa saja, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Karena di saat cobaan itu datang, Tuhan melihat, Tuhan izinkan, Tuhan punya rencana di balik cobaan-cobaan atau di balik masalah yang kita hadapi. Berarti kita harus punya cara pandangnya Tuhan. Nah, kalau begitu bagaimana kita harus bersikap terhadap menghadapi masalah ini, Pak Okta? Ya, sikap yang pertama kalau kita memperhatikan di sini adalah sebenarnya ini kalau kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini merupakan peringatan, ya, kepada jemaat di Korintus bagaimana mereka menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi, karena 4 bagian besar masalah yang terjadi di Korintus. Yang pertama itu berkaitan dengan cobaan dalam hal keinginan, ya, keinginan daging atau hawa nafsu duniawi yang membuat mereka bisa jatuh dalam cobaan atau bisa jatuh di dalam dosa. Yang kedua itu bersentuhan dengan penyembahan berhala. Di Korintus adalah salah satu kota yang sebenarnya metropolitan begitu ya, mengalami perkembangan kemajuan yang luar biasa. Tetapi di sisi yang lain juga adalah umat Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus, mereka juga melakukan penyembahan berhala. Artinya mereka menduakan hati Tuhan. Itu menjadi peringatan Paulus kepada mereka. Dan yang ketiga itu mengenai keinginan mereka itu mengenai persinahan. Mereka melakukan percabulan, begitu ya. Itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir itu adalah satu bagian yang betul-betul mendugakan hati Tuhan adalah di mana mereka mencobai Tuhan, begitu ya, dengan cara hidup mereka, sikap hidup mereka, mereka menentang, mereka melawan Tuhan, begitu ya. Sehingga dari bagian-bagian ini Tuhan sebenarnya mengajarkan satu hal bahwa ketika kamu menghadapi itu, aku tidak membiarkan engkau. Ini yang kita bilang tadi. Di saat cobaan itu datang, ya, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Berarti di sini Tuhan mengarahkan jemaat di Korintus itu bahwa seharusnya mereka itu memiliki persepsi, cara pandang, memiliki sikap itu berdiri teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Apapun situasinya, sesulit apapun, seberat apapun pandangan kita secara manusia, tetapi di mata Tuhan yang Tuhan minta adalah berdiri di tengah badai berdasarkan kebenaran firman Tuhan, berdasarkan iman percaya kita kepada Tuhan. Oke, jadi kita harus senantiasa berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, berarti kalau dalam pembahasan ini pencobaan-pencobaan yang dimaksud adalah hal-hal yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Apa Pak Okta setuju bahwa masalah yang terbesar itu adalah manusia masih hidup dalam dosa? Apa Pak Okta setuju dengan pernyataan itu? Iya, masalah terbesar manusia adalah mereka kehilangan kemuliaan Allah. Ya, karena memang di dalam kitab Roma mengatakan bahwa upah dosa ialah maut, sehingga menyebabkan manusia tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Itu dosa terbesar manusia, sehingga dengan dosa itu tidak bisa diselesaikan oleh manusia itu sendiri. Sehingga Allah harus datang sendiri melalui Yesus Kristus. Dia rela mati di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa itu, dan ketika Kristus datang memberikan pengampunan, maka waktu meresponi anugerah Tuhan, maka disitulah iman itu muncul. Disitulah kekuatan Tuhan berikan, disitulah anugerah Tuhan berikan, disitulah keselamatan Tuhan berikan di dalam hidup manusia. Jadi masalah terbesar manusia bukanlah masalah biasa hari-hari, ya,
ada musibah terjadi dan sebagainya. Tapi masalah terbesar adalah masalah dosa. Karena konteks ini berbicara tentang dosa. Dosa pemberontakan, dosa persinahan, dosa penyembahan berhala, dosa hawa nafsu dan sebagainya begitu ya. Dosa pemberontakan terhadap Tuhan begitu. Jadi itu yang sebenarnya jijik di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan perlu menyelesaikan itu melalui satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Begitu ya, sehingga barang siapa yang percaya ya, Yesus mengatakan ia akan memperoleh hidup yang kekal. Ia mempunyai kepastian di dalam Dia. Amin, luar biasa. Jadi masalah dosa pun masalah yang paling besar sudah Tuhan atasi. Nah, berbicara tentang pencobaan, di ayat lain berkata bahwa pencobaan itu bukan dari Tuhan. Nah, bagaimana berarti pengertian dari pencobaan dan ujian? Karena pencobaan itu bukan dari Tuhan, tapi ujian itu apakah dari Tuhan juga? Oke, akan sedikit berbeda ya. Antara ujian dan cobaan. Sebenarnya bukan permasalahan bukan di ujian dan cobaan, tetapi masalah sumbernya. Ya, kalau cobaan-cobaan itu sumbernya dari iblis dan keinginan hawa nafsu manusia. Tapi kalau ujian itu bersumber dari Tuhan untuk memurnikan iman kita, begitu ya, untuk memurnikan hidup kita, supaya waktu Tuhan kasih ujian itu memproses hidup kita supaya kita lebih baik lagi. Sama dengan kalau kita menempuh studi, itu biasanya kalau setelah kita belajar tentu ada proses namanya ujian. Begitu ya, ujian naikkan kelas, begitu ya. Itu sebenarnya mengupgrade diri kita di saat ujian itu datang. Tetapi yang pasti bahwa cobaan-cobaan itu tidak pernah datang dari Tuhan. Cobaan-cobaan itu sumber dari iblis yang menggoda manusia, lalu kemudian manusia terbujuk atau mengikuti rayuan itu, sehingga membuat manusia akhirnya terjebak, jatuh dan jauh dari Tuhan. Tapi kalau ujian itu betul-betul Tuhan melihat kapasitas kita, Tuhan melihat kemampuan kita bahwa mampu menghadapi itu berdasarkan firman Tuhan ini, bahwa di saat ujian Tuhan berikan ada solusi yang Tuhan berikan, ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Amin. Jadi dari setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Mungkin Kakak Yusuf mau bertanya kepada Pak Pendeta? Oke, baik. Berarti kalau demikian berarti apakah setiap orang harus mengalami ujian dari Tuhan baru dia dimurnikan imannya? Menurut Pak Pendeta bagaimana? Itu harus. Kenapa? Karena setiap manusia ciptaan Tuhan itu diproses dari hari ke hari, dimurnikan dari hari ke hari. Selama dia masih hidup, maka proses hidup, ujian hidup itu harus diizinkan Tuhan, karena tujuan akhir hidup manusia itu harus segambar serupa dengan Tuhan. Begitu ya. Kalau kita kembali kepada kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi karena dosa membuat manusia jauh dari Tuhan, bahkan dosa terbesar adalah dosa di mana manusia itu berpisah dengan Allah. Sehingga manusia itu dikembalikan pada gambar awal, dikembalikan pada kemuliaan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, masa hidup manusia di dunia ini kan masih begitu panjang, masih begitu jauh. Nah, dalam perjalanan itu, maka Tuhan izinkan proses demi proses. Itu harus dijalani oleh manusia. Ya, harus dijalani setiap kita. Supaya apa? Waktu ujian-ujian Tuhan berikan dalam hidup kita, itu Tuhan akan melihat kita sejauh mana kesetiaan kita. Tuhan akan melihat kita sejauh mana proses itu kita lalui. Begitu ya. Sehingga waktu Tuhan melihat kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar di dalam hidup kita. Saya percaya mungkin hari ini begitu ya, saya, Pak Yusuf dan Ibu, saya kira semua kita pasti menghadapi proses itu. Pasti pernah mengalami proses itu. Tapi satu hal yang kita lihat adalah kita melihat dari sisi iman, bahwa ternyata Tuhan terima kasih karena ternyata itu bagian dari memproses hidup saya, bagian dari ujian hidup saya. Supaya apa? Saya melihat masalah itu bukan dengan cara pandang yang cara pandang saya, tapi saya melihat masalah itu dengan cara pandang Tuhan. Bahwa di balik masalah itu ada kebaikan Tuhan, ada berkat Tuhan dalam hidup saya. Luar biasa. Dan pemirsa, Kabar Sukacita akan kembali sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kabar Sukacita dengan tema pembahasan hari ini yaitu sikap menghadapi masalah. Kita kembali ke topik kita, Bapak Pendeta. Nah, kalau misalnya kita sebagai manusia sering kali kita berpikir bahwa beban saya ini terlalu berat, masalah saya bertubi-tubi. Nah, bahkan Gorontalo sendiri beberapa waktu kemarin dilanda bencana banjir dan itu membuat bahkan hampir seluruh dari kita merasa ini adalah masalah yang besar. Nah, bagaimana pendapat Pak Okta dan juga mungkin yang bisa menguatkan untuk pemirsa di rumah? Pesan Pak Okta untuk pemirsa di rumah. Satu hal yang kita harus sadari bahwa tidak ada masalah yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Termasuk apa yang disampaikan tadi tentang situasi di Gorontalo, banjir terjadi. Saya kira itu bagian dari proses Tuhan bagi kita masyarakat Gorontalo agar kita lebih bijaksana lagi, agar kita lebih wise lagi, agar kita lebih sungguh-sungguh lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kita perlu belajar satu hal, yaitu mengucap syukur di tengah banjir. Artinya mengucap syukur di tengah persoalan yang ada. Karena dengan persoalan-persoalan yang terjadi, dengan musibah-musibah yang terjadi, mengingatkan kita akan pencipta. Bahwa Sang Pencipta itu, dia begitu mengerti keadaan kita. Seperti apapun itu. Dan saya memperhatikan kemarin pun kami dari gereja begitu ya, ada sedikit bantuan kepada beberapa tempat masyarakat yang
betul-betul terdampak banjir. Sampai hari ini pun di beberapa tempat itu kami kunjungi dan kami pun merasa prihatin dengan situasi seperti itu begitu ya. Tetapi kami melihat mereka dengan sukacita, dengan senang begitu ya. Kami datangi mereka, membagi sembako kepada mereka begitu ya. Sebagai bukti wujud kita mengasihi mereka begitu ya. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Walaupun memang kita semua kena dampak banjir begitu. Tetapi disitulah Tuhan mengajar kepada kita untuk tetap bersyukur ya. Karena Tuhan masih memberikan nafas hidup. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Tuhan masih memelihara kehidupan kita walaupun di situasi banjir. Dan akhirnya beberapa waktu kemudian curah hujan pun mulai turun. Dan akhirnya khususnya di kota Gorontalo, akhirnya banjir pun surut begitu ya. Dan pihak pemerintah pun mengantisipasi semua dan bisa berjalan sampai hari ini. Dan satu hal yang kita perlu ingat bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita seorang diri dan itu janji Tuhan bagi kita. Situasi seperti apapun, mungkin perasaan kita, pandangan kita melihat bahwa itu terlalu berat sekali, terlalu sulit sekali, bahkan mungkin terus bertambah persoalan. Memang kita harus sadari bahwa bisa saja itu ada ujian Tuhan atau ada seizin Tuhan di sana. Supaya apa kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita jauh dari Tuhan. Begitu ya. Karena memang manusia selalu ketika ada masalah datang baru datang sama Tuhan kan. Ketika persoalan musibah terjadi baru datang sama Tuhan. Tapi di saat keberhasilan, keberuntungan, baik-baik saja hidupnya, kadang melupakan Tuhan. Dan itu juga yang terjadi kepada bangsa Israel. Begitu ya. Justru di saat mereka hidup baik-baik saja, itu mereka jauh dari Tuhan. Tapi justru ada persoalan, ada penderitaan, bahkan di situasi kesulitan terjadi, mereka mencari Tuhan. Bahkan mungkin kita juga hari ini, seringkali itu terjadi. Kenapa? Karena kita masih manusia daging. Daging ini rentan sekali dengan dosa, dengan kelemahan, begitu ya. Sehingga kita perlu sekali lagi tadi melihat masalah, melihat musibah itu dari sisi iman. Bahwa ternyata Allah Sang Pencipta itu Tuhan mengizinkan untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Dia. Karena memang dunia ini fana. Dunia ini sementara aja di dunia. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Tetapi yang kita perlu syukuri bahwa Sang Pencipta, Allah tidak pernah tinggalkan kita. Dia tetap setia. Makanya kata Immanuel itu bukan sekedar logo saja. Bukan sekedar kata. Tapi itu di balik Immanuel itu ada sosok pribadi. Bahwa Dia berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Itu Dia janjinya buat kita. Jadi boleh katakan sekali lagi pada pemirsa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin, sedetik pun. Amin. Lalu bagaimana kalau misalnya seseorang saat dia menjalani ujian, terus responnya itu tidak seperti atau merespon dengan tidak benar. Misalnya dia malah justru menjauhkan diri dari Tuhan. Apakah itu berpengaruh dalam proses kehidupannya, bahkan hasil nanti akan dia terima? Di Alkitab itu ada dua tokoh yang diproses oleh Tuhan ketika menghadapi masalah. Yang pertama adalah Yudas. Dia diperhadapkan dengan masalah keuangan dan keinginan daging. Membuat dia akhirnya harus mengambil jalan pintas. Akhirnya bunuh diri. Tetapi berbeda dengan Petrus. Waktu Petrus menghadapi ujian di Getsemani, ketika ditanya, apakah kamu mengenal Yesus? Dia berkata, aku tidak mengenal Dia, aku tidak tahu Dia. Dan bahkan dia tidak percaya Tuhan pada hari itu. 3 kali, bayangkan, dia menyangkal Tuhan. Tetapi di balik penyangkalan Petrus, ada sebuah penyesalan. Bahwa dia betul-betul berdosa di hadapan Tuhan. Dia sudah menyangkal Tuhan. Lalu kemudian dia sadar. Dia ingat bahwa ternyata engkau sangkal itu Tuhanku. Lalu kemudian dia mengambil waktu sejenak. Dia mengundurkan diri. Lalu kemudian dia berdoa. Dia menangis di hadapan Tuhan. Lalu kemudian dia berbalik sama Tuhan. Yudas, berapa kali Tuhan menegur dia. Tetapi Yudas mengeraskan hati. Karena keinginan daging. Ya. Karena hawa nafsu membuat dia itu betul-betul terperangkap dengan cobaan-cobaan itu. Membuat dia jatuh dan pada akhirnya dia merasa bersalah dan dia tidak datang sama Tuhan. Tapi dia menempuh jalan yang lain.
Gitu. Artinya banyak orang yang memang di situasi masalah terjadi, persoalan terjadi, penderitaan terjadi, mengambil jalan pintas. Belum mengambil waktu untuk berdoa, berdiam tenang dulu sejenak untuk berdoa kepada Tuhan. Lalu kemudian minta petunjuk Tuhan dengan hikmat Tuhan. Supaya betul-betul sebelum kita melangkah ke depan, Tuhan yang mengatur langkah hidup kita, bukan keinginan kita, bukan pikiran kita, bukan kehendak kita. Nah, ini perlu menyikapinya dengan tidak menganggap masalah itu biasa, tetapi yang kedua adalah mari kita belajar tenang. Lalu kemudian kita ambil waktu untuk berdoa, berdiam sejenak. Dari semua kesibukan yang ada, dari semua persoalan yang terjadi, mari kita ambil waktu sejenak untuk datang kepada Tuhan. Karena saya percaya jelas sekali Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Artinya apa? Siapa saja yang mengalami persoalan, penderitaan, pergumulan, siapa saja, marilah kepadaku. Aku, kata Yesus, memberikan, apa diberikan? Kelegaan. Memberikan ketenangan, memberikan kedamaian. Bahkan di sini, di dalam ayatnya yang ke-13, waktu kita dicobai, Dia memberikan jalan keluar. Bahkan jalan keluarnya di sini, sehingga kamu dapat menanggungnya. Apa ditanggung? Penderitaan itu, menanggung masalah itu. Berarti waktu kita dicobai, ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Memang Tuhan tidak turun langsung dari sorga, langsung menjamah kita. Tetapi Tuhan secara nyata, Dia memberi kekuatan dan melalui iman kita, kita bisa melihat masalah itu ternyata masalah itu saya bisa lewati. Bukan saya sendiri, tapi karena Tuhan yang beri kekuatan kepada saya. Amin, luar biasa. Amin. Nah, di sini kata jalan keluar itu sama dengan solusi. Solusi. Ya. Jadi solusi yang tepat itu dari Tuhan. Ya. Bagaimana kalau misalnya kita sebagai manusia, kita pasti butuh orang lain untuk memberikan solusi. Nah, bagaimana menurut Pak Okta? Di Perjanjian Lama, ada satu nabi yang kemudian dia mengalami kesulitan dan Tuhan pakai burung gagak untuk memberi makan kepadanya. Begitu ya. Artinya Tuhan memakai berbagai macam cara untuk menolong seseorang. Ya. Bisa saja melalui orang yang kita tidak kenal. Bisa melalui keluarga. Artinya selama nafas ini masih Tuhan berikan, berbagai macam cara Tuhan pakai untuk menolong kita. Sehingga kita sebenarnya tidak perlu khawatir untuk menghadapi masalah, bahkan menghadapi hari esok. Karena memang Tuhan itu sumber kehidupan, sumber segala berkat, sumber segala cara untuk menolong kita. Memang Alkitab katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan saya pun banyak sekali saya alami, begitu ya. Di saat kesulitan, masalah terjadi, sakit penyakit terjadi, ya Tuhan bisa pakai dokter. Tapi Tuhan juga bisa pakai keluarga untuk menolong kita. Terlalu banyak cara Tuhan menolong kita. Tetapi mata kita tidak tertuju kepada manusia. Tetapi tertuju kepada Allah, Allah yang bekerja melalui mereka. Gitu ya, sama seperti tadi, Tuhan pakai burung gagak untuk memberi makan kepada Nabi Elia. Begitu ya. Itu luar biasa. Jadi sikap kita di saat menghadapi situasi seperti itu tidak hanya menganggap masalah itu biasa, tidak hanya doa kepada Tuhan, tetapi kita juga harus melihat bahwa ada janji Tuhan. Bahwa Dia berjanji kepada kita. Kalau Dia sudah berjanji, tidak ada yang tidak dipenuhi, pasti dipenuhi. Mungkin manusia bisa mengecewakan, orang lain bisa mengecewakan, keadaan bisa mengecewakan kita. Tetapi di hadapan Tuhan, janjinya itu ya dan amin. Gitu ya. Luar biasa. Mungkin saat ini ada pemirsa di rumah, mereka mungkin berpikir bahwa saya sudah tidak punya harapan, saya menghadapi jalan buntu. Apa pesan Pak Okta bagi pemirsa yang berpikir seperti itu? Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tidak secara kebetulan kalau firman ini datang kepada kita. Sekali lagi saya bacakan ayat ini, semakin meneguhkan kita. Saya tidak tahu masalah apa yang kita alami hari ini. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu
dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, situasi kehidupan dunia bukan semakin baik. Tetapi Alkitab sudah jelas mengatakan tanda-tanda akhir zaman sudah nyata. Kekeringan di mana-mana, bencana alam di mana-mana, ya, kesulitan di mana-mana, begitu ya. Dan itu bagian dari penggenapan. Alkitab jelas mengatakan. Tetapi ada satu janji Tuhan, ya, sebelum Yesus terangkat ke sorga dia berkata apa? Jelas mengatakan bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tahan sebentar dulu Pak Okta, karena kita akan kembali sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku, ku selalu kau teringat akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita. Aku percaya di segala musim hidupku, di segala musim hidupku. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kabar Sukacita dan masih bersama dengan Bapak Pendeta Octavianus. Kita kembali dalam pembahasan kita Pak Pendeta. Tadi sempat terpotong Pak Pendeta berkata bahwa dalam setiap keadaan Tuhan Yesus Allah Immanuel selalu bersama dengan kita. Silakan dilanjutkan. Iya, tadi pujian sungguh meneguhkan kita. Betul sekali. Sungguh memberkati kita. Iya. Sinkron dengan firman Tuhan hari ini bahwa dalam setiap proses hidup kita ternyata ada Tuhan yang intervensi kehidupan kita. Emas itu menjadi emas yang murni, dia harus melewati sebuah proses. Memang di saat proses itu sakit. Kita mungkin merasakan sakitnya seperti apa. Tetapi yakinilah satu hal, bahwa Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang mendesain kita sedemikian rupa, maka Tuhan pula bertanggung jawab. Andaikan kita gambaran seperti motor rusak, maka motor pun itu dibawa di bengkel yang tepat. Tidak mungkin motor rusak kita bawa ke bengkel mobil, pasti di bengkel motor. Demikian pun hidup kita. Waktu kita diproses oleh Tuhan, waktu kita mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, mengalami sakit, ingatlah pencipta kita. Dan mari kita datang kepada Dia. Jangan pergi ke tempat yang lain. Pergi ke dukun, pergi ke paranormal, pergi kepada manusia yang mengecewakan. Tetapi marilah memiliki sikap hati yang betul-betul percaya kepada janji Tuhan. Bahwa Dia Immanuel. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Yesus berjanji setelah dia naik ke sorga. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Janjinya bukan sekedar 1 hari, 2 hari, 1 tahun. Janjinya bukan sekedar waktu kamu mapan-mapan saja. Tetapi janjinya adalah forever. Selama-lamanya. Selama nafas ini masih ada. Mungkin ada orang berkata, saya sudah di ICU. Siapa yang bilang? Waktu di ICU kita bisa mengalami kasih Tuhan. Waktu di situasi yang sulit, Tuhan ada di sana. Dia selalu menggenapi janjinya dalam hidup kita. Yang perlu kita renungkan adalah, apakah kita betul-betul percaya dengan sepenuh hati, sepenuh hati, sepenuh jiwa, segenap kekuatan dan sebagainya begitu ya. Apakah betul-betul kita memiliki sikap hati yang teguh, yang kuat dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kalau kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, saya percaya
orang yang berharap kepada Tuhan, Alkitab dengan jelas mengatakan tidak dikecewakan. Amin. Karena justru di saat situasi seperti itu, Tuhan itu bekerja dengan cara yang ajaib di dalam hidup kita. Amin. Nah, lalu apa sebenarnya menurut Pak Pendeta tujuan dari Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan atau tujuan Tuhan memproses hidup kita? Iya, ada satu lagu yang sungguh meneguhkan. Lagu itu mengatakan bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Inilah hidupku di tanganmu. Lalu bagian refnya lagu itu alkitabiah sekali. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Kita harus ingat satu hal bahwa saat ini kita sedang ada dalam proses sanctification. Begitu ya. Artinya kita sedang ada dalam proses iman, di mana kita semakin dimurnikan iman kita, dimurnikan kerohanian kita. Yang dulunya kurang setia, kita semakin setia kepada Tuhan. Dulunya tidak melayani, pada akhirnya waktu Tuhan proses kita, kita semakin setia melayani Tuhan. Dulunya kurang memberi, begitu ya. Pada akhirnya kita mau rela berkorban bagi Tuhan. Dan itu sudah banyak sekali anak-anak Tuhan yang saya jumpai. Dulu di proses Tuhan begitu luar biasa, tapi ketika melewati proses itu, Tuhan campur tangan. Justru dia bangkit dan dia mau iring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada Yusuf di Mesir, diproses oleh Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab, ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan murid-murid Tuhan Yesus. Diproses Tuhan begitu luar biasa. Tetapi di balik proses itu, betul-betul mereka tidak melupakan Tuhan. Tapi justru mereka melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Dan kita bisa melihat di ending kehidupan mereka, mereka mempermuliakan Allah. Kenapa? Karena setia dalam iman kepada Kristus. Salah satu tokoh dalam perjanjian baru adalah Paulus. Sampai dia berkata, aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Cobaan-cobaan yang termasuk ini, cobaan-cobaan yang terjadi, dia pernah ditolak, dibenci, dia pernah, banyak sekali penganiayaan dialami oleh Paulus. Tetapi pada akhirnya Paulus tetap setia dalam iman, pengharapan akan kekekalan di dalam Yesus Kristus. Itu yang menjadi kekuatan Paulus di dalam kehidupan. Jadi kita percaya bahwa setiap proses adalah untuk memurnikan kita. Amin. Luar biasa berbicara tentang proses pertolongan Tuhan. Apakah Pak Pendeta punya kesaksian pribadi yang bisa dibagikan bagi pemirsa di rumah? Ya ini kesempatan besar ya untuk bisa berbagi ya. Tidak mungkin saya berdiri hari ini dan bisa berbagi kepada pemirsa sekalian kalau saya tidak pernah melatih proses. Saya dulu mantan preman, Bu. Iya. Wow. Dan hidup masa lalu adalah masa yang sangat kelam. Saya pernah hidup di Bali 9 tahun. Dan waktu saya tamat SMA, saya punya cita-cita jadi tentara. Begitu ya. Dan pada akhirnya tidak lulus dan saya sempat kecewa dan saya berkata Tuhan tidak adil. Tapi ketika saya berkata Tuhan tidak adil, di situ Tuhan memproses hidup saya. Sedemikian rupa. Saya pernah ikut-ikutan dalam pergaulan bebas. Begitu ya, tahu sendiri di Bali seperti apa kalau orang berkata, kalau mau lihat seluruh dunia, pergilah ke Bali katanya. Jadi di Bali disitulah Tuhan memproses saya. Kalau saya memberikan satu tanda sebagai peringatan ketika Tuhan memproses saya, itu di testa saya ini. Di testa saya ini luka. Karena memang waktu Tuhan memproses saya di Bali mengalami kecelakaan yang saya tidak betul-betul di luar dugaan saya bisa terjadi dan Tuhan memproses saya di situ. Dan waktu Tuhan proses itu ada seorang penatua jemaat, Pak Eka Abraham berkata, Okta, hari ini kamu harus bertobat. Kalau kamu tidak bertobat, hidupmu akan lebih parah. Dari situlah dia mengantar saya, esokan harinya dia mengantar saya ke gereja. Dan di situ saya diproses oleh Tuhan, didoakan oleh hamba Tuhan, ada majelis mendoakan. Dan di situ Tuhan memproses hidup saya untuk semakin serupa dengan Dia. Dan dari waktu ke waktu Tuhan memproses hidup saya kurang lebih hampir 2 tahun. Lalu kemudian saya meninggalkan pekerjaan dan saya berkata Tuhan, kalau Tuhan betul-betul memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, saya menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Dan hari itu saya menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan.
Saya menempuh sekolah teologi tahun 2004 dan 2008 selesai, dan sampai hari ini saya melayani Tuhan. Itulah proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi, saya harus lewati. Memang masih panjang sih ceritanya, tapi singkatnya seperti itu. Tuhan memproses hidup, tetapi yang saya melihat di sana bahwa di saat kita betul-betul meninggalkan cara hidup yang lama, memulai hidup baru dengan Tuhan, di situ Tuhan betul-betul dari hari ke hari, bukan semakin turun, tapi dari hari ke hari Tuhan memproses kita. Semakin naik kelas, naik kelas, maka Tuhan mempercayakan perkara kecil, bahkan perkara yang besar pun Tuhan percayakan. Asalkan kita mau setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Apakah tips supaya kita lebih lagi setia dalam Tuhan, Pak Okta? Tips setia untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan, yang pasti yang pertama, doa adalah nafas hidup. Doa. Berarti kalau tidak berdoa berarti tidak bernafas hidup. Yang kedua, doa adalah sarana komunikasi dengan Tuhan. Kita tidak mungkin saat masalah langsung naik ke sorga, tentu tidak. Tetapi di saat ada masalah, komunikasilah dengan Tuhan. Ya, setiap saat, kapan saja, 24 jam kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, bacalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Google Map rohani, supaya kita tidak tersesat. Kemanapun kita pergi, kalau tidak tahu jalan, pasti kita pakai Google Map. Tetapi dalam kehidupan rohani, maka mari kita baca firman Tuhan. Karena firman itu Google Map rohani, ya, supaya kita tidak tersesat, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Yang ketiga, kita harus beribadah atau worship of God. Kita harus betul-betul bersekutu dengan Tuhan, bangun relasi dengan Tuhan. Karena dengan relasi dengan Tuhan kita mendapatkan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, kesuksesan, ya, semua hal yang baik Tuhan kita terima dari Tuhan. Yang keempat adalah kita harus mengabdikan hidup kita dan kita harus melayani Tuhan. Waktu kita lakukan ini, selama saya sebagai seorang anak, saya mengabdi kepada orang tua. Sebagai orang tua mengabdi kepada anak. Saya sebagai bawahan mengabdi kepada atasan. Saya sebagai pemimpin mengabdi kepada masyarakat. Artinya ada pengabdian. Jadi yang ini 5 hal ya. Yang terakhir, jadi ada doa, ada firman Tuhan, ada ibadah, ada pengabdian, dan yang terakhir adalah ada komitmen untuk apa? Kita mau setia mengiring Tuhan sampai akhir. Luar Tuhan biasa. memberkati. Terakhir Pak Okta, kesimpulan singkat untuk para pemirsa di rumah. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, melalui firman hari ini membawa kita untuk naik level iman lagi, bahwa di saat cobaan, ujian, pergumulan, masalah terjadi dalam hidup kita, satu hal yang kita harus yakini bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia Allah yang menciptakan kita, Dia Allah yang mengasihi kita. Maka Dia pula tidak membiarkan kita. Tetaplah setia dalam iman, di tengah pergumulan masalah terjadi, berdiri teguhlah dalam iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Tuhan Yesus memberkati. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya percaya kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sekali lagi kami minta kesediaan Pak Okta untuk berdoa bagi pemirsa di rumah. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini. Sesungguhnya dalam perjalanan kami pengeringan akan Tuhan, tentu ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Ada banyak hal yang kami alami dalam hidup ini. Tetapi satu hal yang kami yakini bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Di saat ujian itu terjadi, di saat masalah, pergumulan, penderitaan, bencana alam terjadi dalam hidup kami, ada maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami untuk semakin memproses iman kami, semakin memurnikan kesetiaan kami kepada Tuhan, dan beri kami hati hamba yang taat dan setia kepada Tuhan, sehingga dalam situasi apapun kami tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan, kami tetap mengandalkan Tuhan, kami tetap terus berdiri teguh di tengah badai dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan, berkati pemirsa sekalian yang saat ini sedang menyaksikan renungan firman Tuhan dalam mimbar agama Kristen hari ini. Tuhan memberkati mereka satu persatu yang ada di rumah sakit dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit,
Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Yang ada di rumah, mereka sedang menantikan pertolongan Tuhan. Mereka sedang mengalami kesulitan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Allah kami sembah adalah Allah yang memberikan jalan keluar. Allah yang memberikan kekuatan. Maka kami percaya Tuhan pertolongan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Ada saat ini Tuhan bergumul dengan rumah tangga. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang memberikan jalan keluar buat mereka. Kami sungguh percaya Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Engkau, orang-orang mengandalkan Engkau, Engkau tidak pernah membiarkan mereka. Justru dalam kelemahan, justru dalam pergumulan, kuasa Tuhan sempurna dinyatakan dalam hidup kami. Demikian juga hamba berdoa untuk seluruh staf, pimpinan TVRI Provinsi Gorontalo. Tuhan Engkau berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Terpuji nama Tuhan, ini menjadi doa kami Tuhan. Demikian juga berdoa bagi bangsa negara kami. Tuhan berkati pemerintahan Provinsi Gorontalo, Tuhan memberkati. Biarkanlah mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Kami menaikkan doa ini. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Kabar Sukacita. Terima kasih untuk Pak Okta dan juga tim yang sudah memberkati hari ini lewat pelayanan yang ada. Dan saya Eugenia Pangalo mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Puji dan syukur kepada Tuhanku atas segala berkat yang tak terbatas. Persembahkan syukur yang terbaik dariku, anugerahnya berlimpah setiap hari. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Dialah Yehova Jireh, Allah mencukupi. Puji dan syukur kepada Tuhanku atas segala berkat yang tak terbatas. Persembahkan syukur yang terbaik dariku, anugerahnya berlimpah setiap hari. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Dialah Yehova Jireh, Allah mencukupi. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Dialah Yehova Jireh, Dialah Yehova Jireh, Dialah Yehova Jireh, Allah mencukupi.